وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang baru, yaitu takbir mutlak dimulai sejak fajar hari Arafah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, Al-Qadhi berkata, takbir pada hari raya Idul Kurban ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat, sedangkan takbir mutlak dilakukan setiap saat di pasar-pasar dan setiap waktu. Takbir mutlak dimulai dari awal Dzulhijjah tanggal 1, sedangkan takbir muqayyad dimulai sejak fajar hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik. Malah dari sejak fajar hari Arafah tanggal 9. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya dengan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbir itu dimulai sejak fajar hari Arafah hingga asar hari tasyrik? Imam Ahmad menjawab dengan ijma' Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud rahimahullah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang terkuat dalam masalah takbir menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Disadarkan bagi orang-orang untuk mengeraskan takbirnya ketika keluar untuk sholat id, dan inilah pendapat 4 imam madhab. Adapun takbir pada sholat idul fitri dimulai sejak melihat hilal Syawal dan berakhir dengan selesainya sholat id, yaitu selesainya imam dari khutbah. Menurut pendapat yang Jadi kalau saya secara pribadi, kalau melihat ini kan berarti pas puasa Arafah itu kita sudah boleh untuk takbiran gitu. Takbiran. Jadi bukan pada setelah buka puasa Arafah, bukan pada malamnya, tapi sejak fajar puasa Arafah kita boleh takbiran. Cuman ketika ini kamu lakukan di kampungmu kemudian menjadi fitnah, menjadi masalah, menjadi apa ya istilahnya, fitnah lah, itu menjadi hal yang kurang kurang nyaman gitu. Maka sebaiknya ditunda. Karena ini kan takbirnya sunnah ya, menjaga persatuan kaum muslimin itu kan wajib, menghindari fitnah itu wajib, maka kita dahulukan wajib. Jangan sampai kemudian kamu takbiran, kemudian kamu dimaki-maki orang, dianiaya orang. Nah, maka bagusnya itu dakwah dulu. Nah, ketika udah ngerti, nah takbiran kan enak. Makanya pentingnya dakwah atau kajian di kampung-kampung itu kayak gitu. Jadi mengangkat kejahilannya dulu baru kemudian diterapkan. Jangan dibalik, tahu sendiri, diterapkan sendiri akhirnya jadi fitnah. Ya, jadi nggak selalu ya kita tahu kita terapkan sendiri itu terus itu baik, nggak selalu seperti itu. Kalau konteksnya diri kita sendiri monggo lah. Misal kita tahu Nabi itu tahajud setiap malam, kita ikut-ikut, monggo. Tapi kalau konteksnya bermasyarakat, maka kita harus apa namanya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita harus melihat hikmah, harus menggunakan hikmah, harus menggunakan apa, kacamata kebijaksanaan. Gimana nih kalau saya takbiran pas hari Arafah, kira-kira seperti apa gitu. Kalau nanti masyarakatnya nggak tahu, terus udah kaget gitu kan, terus digerobyok gitu kan, itu kan juga bukan hal yang positif juga. Ya, kira-kira gitu. Dan tidak ada sifat takbir yang sahih dari Nabi SAW. Hanya beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sering salah ya. Jadi walillahi alham, bukan walillah ilham. Gitu. Kemudian Ibnu Abbas menggunakan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Walillahil hamd. Kemudian Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar alama hadana. Kemudian Salman al-Khair, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Yang sesuai dengan sunnah, setiap orang bertakbir sendiri atau berbarengan, bagi laki-laki dengan suara keras dan bagi wanita dengan suara lirik, tapi tidak perlu dikomando oleh seorang seperti yang terjadi. Apalagi jika diiringi dengan tabuhan atau musik. Tentu perbuatan semacam ini tidak pernah dikerjakan oleh para salaf dulu, dan justru bisa mengganggu. Maka hendaklah kita mencukupi diri dengan takbir masing-masing dengan kekhusyuan dan menghadirkan hati. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau kamu mau mulai takbiran sejak fajar hari Arafah, ya takbiran sendiri aja di rumah, gelar sajadah gitu kan, takbiran sendiri. Syekh Al-Albani berkata, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa pengerasan takbir di sini tidak disyariatkan secara bersama-sama dengan suara satu komando. Demikian dilakukan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian pula setiap zikir yang disyariatkan dengan suara keras sendiri, maka tidak diperbolehkan dikerjakan secara berjamaah dengan satu suara. Hendaknya kita waspada terhadap hal tersebut dan selalu kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW.